A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudaral. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar bursa efek atau pasar saham pada tanggal 3 Agustus 2020. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pasar hari ini ada sekitar 8 saham LQ45 yang mengalami penurunan di atas minus 6% lebih. Dan ada dua saham LQ45 yang mengalami kenaikan di atas 1%. Untuk ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham, yaitu mulai dari saham yang mengalami penurunan yang cukup tinggi di atas 6%. Yang pertama yaitu saham LPPF. Saham LPPF pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.215, di mana pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga Rp1.305. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham LPPF sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 6,90%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham LPPF. Ini saham LPPF untuk 1 bulannya. Ini pergerakan harga saham LPPF untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan bisa kita lihat langsung ke 5 tahunnya. Ini 5 tahunnya pernah mencapai 20.000 dan saat ini sudah turun cukup jauh hingga mencapai Rp1.215. Untuk ini saya rekomendasikan untuk dibeli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan juga di atas minus 6% adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp610, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp655. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebanyak minus 45 poin atau setara dengan minus 6,87%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham CTRA untuk 1 bulannya. Dan bisa kita lihat untuk 3 bulannya. Dan kita bisa lihat untuk 6 bulannya. Dan kita bisa langsung ke 5 tahunnya. Ya, saham LPP paling tinggi mencapai hampir 1.750 dan paling terendah pernah menembus angka 400, dan saat ini saham CTRA ditutup dengan harga Rp610. Ya, kita kembali ke bentuk grafik 1 bulan dari saham CTRA. Ini ya. Untuk ini direkomendasi beli. Selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan pula di atas minus 6,72% adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.110, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.190. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebanyak
minus 80 poin atau setara dengan minus 6,72%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Amerika. Ini bentuk grafik dari saham Amerika untuk 1 bulannya. Kita bisa lihat untuk 3 bulannya. Kita bisa lihat untuk 6 bulannya. Ya, bisa kita lihat untuk 5 tahunnya. Ini saham Amerika paling tertinggi pernah mencapai 3.000 lebih. Yang paling terendah sampai 600 lebih. Saat ini saham Amerika ditutup dengan harga Rp1.110. Kita kembali ke bentuk grafik saham Amerika untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang keempat yang mengalami penurunan pula di atas minus 6,67% atau setara dengan minus 65 poin adalah saham PT PP, di mana pada saham PT PP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp910, di mana pada pasar sebelumnya saham PT PP ditutup dengan harga Rp975. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PT PP sebesar minus 65 poin atau setara dengan minus 6,67%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham PT PP untuk 1 bulannya. Nah, kita bisa lihat untuk 3 bulannya. Dan kita bisa lihat untuk 6 bulannya. Dan kita bisa lihat untuk 5 tahunnya. Ya, saham PT PP pernah mencapai 4.000 lebih dan paling terendah mencapai 500 lebih, 400 lebih. Dan saat ini saham PT PP ditutup dengan harga Rp910. Kita kembali ke bentuk grafik saham PT PP untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang kelima yang mengalami penurunan pula di atas minus 6,67% adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.300, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp6.750. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 450 poin atau setara dengan minus 6,67%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Tikim untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan kita langsung ke tampilan grafik untuk 5 tahunnya. Ya, paling rendah bermain di kisaran 2.220 dan memuncak pada tahun 2015 mencapai 17.000. Dan saat ini saham Tikim telah menurun, ditutup dengan harga melemah yaitu harga Rp6.300. Kita kembali ke tampilan grafik saham Tikim untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ indeks LQ 45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pula di atas minus 6,63% adalah saham Indi. Saham Indi pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp915, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi tutup dengan harga Rp980. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Indi sebesar minus 65 poin atau setara dengan minus 6,63%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Indi. Ini bentuk grafik dari saham Indi untuk 1 bulannya, untuk 3 bulannya, yang untuk 6 bulannya. Dan kita bisa lihat untuk 5 tahunnya. Ya. Ya, masih kita menunggu jaringannya agak trouble.
untuk 5 tahunnya. Ya, ini ya paling terendah 80-an, yang paling tertinggi yaitu hingga mencapai 5 ribuan. Dan saat ini saham Indi ditutup dengan harga Rp915. Kembali ke bentuk grafik saham Indi untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham indeks LQ45 yang ke-7 yang mengalami penurunan pula di atas minus 6,60% adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp396, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ditutup dengan harga Rp424. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pewon sebesar minus 28 poin atau setara dengan minus 6,60%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Pewon. Ya, untuk 1 bulannya ini rekomendasi dibeli, ini cukup tinggi penurunannya. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 5 tahunnya. Ya, pernah mencapai 700-an. Dan saat ini saham Pewon ditutup dengan harga Rp396. Kita kembali ke bentuk grafik saham Pewon untuk 1 bulannya. Cukup stabil harganya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami penurunan pula di atas 6% adalah saham WSKT. Saham WSKT pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp585, di mana pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga Rp625. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham WSKT sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 6,40%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham WSKT untuk 1 bulannya. Ini rekomendasi dibeli, ini cukup jauh turunnya. 1 bulannya, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 5 tahunnya. Ya, saham WSKT pernah menembus di atas 3.000 lebih. Dan saat ini saham WSKT ditutup dengan harga Rp585. Begitu, kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya. Ini cukup jauh turunnya, direkomendasi beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami penurunan di atas 5% adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp895, di mana pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp950. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BRPT sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 5,79%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BRPT untuk 1 bulannya. Ini rekomendasi belinya. Nah, ini untuk 3 bulannya. Nah, ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke tampilan 1 bulannya. Ini rekomendasi beli ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan pula di atas 5% adalah saham JPFA. Saham JPFA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.000, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.060. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 5,66%.
Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham JFFA untuk 1 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali untuk 1 bulannya. Ya, rekomendasi beli. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan pula di atas 5% adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.990, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.160. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 170 poin atau setara dengan minus 5,38%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBRI. Ya, ini saham BBRI untuk 1 bulannya, rekomendasi beli ya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula di atas 5%, minus 5% adalah saham HMSP. Saham HMSP ini pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.615, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ini tutup dengan harga Rp1.705. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 5,28%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham HMSP untuk 1 bulannya. Ini untuk tampilan grafik HMSP untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula di atas minus 5% adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp4.880. Padahal pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.150. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ASI sebesar minus 270 poin atau setara dengan minus 5,24%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ASI. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke grafik 1 bulannya. Rekomendasi beli. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula di atas minus 5% adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp5.500, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp5.800. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 300 poin atau setara dengan minus 5,17%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BMRI untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula di atas minus 5% adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.200, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.265. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pegas sebesar minus 65 poin atau setara dengan minus 5,14%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Pegas untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya
Saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula di atas 5% adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp186, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp196. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 5,10%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Sril untuk 1 bulannya. Rekomendasi beli. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula di atas minus 5% adalah saham BSD. Saham BSD pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp655, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp650. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 35 poin atau setara dengan minus 5,07%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BSD untuk 1 bulannya. Ya, rekomendasi beli ya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Nah, ini rekomendasi beli ya. Kita kembali ke 1 bulannya. Coba kita lihat untuk 5 tahunnya. Ya, pernah mencapai 2000 lebih. Dan sekarang telah mencapai 600. Jadi rekomendasi dibeli. Kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami penurunan pula di atas minus 5% adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.030, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.085. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 5,07%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Adro untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali untuk 1 bulannya. Ya, dibeli. Rekomendasi dibeli. Selanjutnya saham indeks LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula di atas minus 5% adalah saham SCMA. Saham SCMA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.220, di mana pada pasar sebelumnya saham SCMA ditutup dengan harga Rp1.285. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SCMA sebesar minus 65 poin atau setara dengan minus 5,06%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham skema sebagai berikut. Ini grafik tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik skema untuk 3 bulannya. Nah, ini tampilan grafik skema untuk 6 bulannya. Ya. Selanjutnya kita kembali ke tampilan grafik 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang mengalami penurunan pula di atas minus 4% adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp5.925, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Cipin sebesar minus 300 poin atau setara dengan minus 4,82%. Untuk ini kita lihat grafik dari saham Cipin untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kembali tampilan grafik 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tampilan saham indeks LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan pula di atas minus 4% adalah saham INKP. Saham
INKP. Ya, saham INKP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp7.425, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp7.800. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebesar minus 375 poin atau setara dengan minus 4,81%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham INKP untuk 1 bulannya. Tampilan grafik INKP untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik INKP untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula di atas minus 4,80% adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.380, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.500. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Excel sebesar minus 120 poin atau setara dengan minus 4,80%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Excel untuk 1 bulannya. Ini dibeli ya, rekomendasi dibeli. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mulai penurunan pula di atas minus 4% adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.210, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.265. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 4,35%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BBTN untuk 1 bulannya. Tampilan grafik saham BBTN untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Dan ini kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula di atas minus 4% adalah saham Telkom. Saham Telkom ini ditutup dengan harga melemah yaitu Rp2.920, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.050. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 130 poin dan setara dengan minus 4,26%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Telkom untuk 1 bulannya. Dan ini tampilan grafik Telkom untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan grafik Telkom untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami penurunan pula di atas minus 4% adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp20.450, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp21.350. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNTR sebesar minus 900 poin atau setara dengan minus 4,22%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham UNTR untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik UNTR untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Nah, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang mana penurunan pula di atas minus 4% adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp700, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp730. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Antam sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 4,11%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Antam sebagai berikut. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya.
Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Yang kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang mulai penurunan pula di atas minus 3% adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp496, di mana pada pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga Rp464. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MEDC sebesar minus 18 poin atau setara dengan minus 3,88%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham MEDC untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Nah, ini kembali ke 1 bulannya. Masih dibeli. Ya, selanjutnya saham indeks LQ45 yang ke-28 yang diurut berdasarkan penurunan paling tinggi yaitu ditempati oleh INTP. INTP pada saham INTP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp11.900, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp12.375. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP sebesar minus 475 poin atau setara dengan minus 3,84%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham INTP untuk 1 bulannya. Nah, ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Direkomendasi untuk dibeli. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang mengalami penurunan di atas minus 3% adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp790, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp820. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 3,66%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham MNCN untuk 1 bulannya. Ini rekomendasi dibeli ya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya saham MNCN. Ya, 3 bulan ya, investasi untuk 3 bulan dibeli. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, mulai rekomendasi dibeli ya. Ya, kita kembali tampilan grafik MNCN untuk kita lihat dulu untuk 5 tahunnya. Ya, saham MNCN ini pernah menembus 2.500 dan saat ini telah menurun hingga mencapai Rp790. Kembali ke tampilan grafis 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami penurunan pula di atas minus 3% adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp4.440, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI tutup dengan harga Rp4.600. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus 160 poin atau setara dengan minus 3,48%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BBNI untuk 1 bulannya. Ini kita bisa lihat untuk 3 bulannya. Kita bisa lihat untuk 6 bulannya. Mencapai 8.000. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami penurunan pula di ke-31 yang mengalami penurunan di atas minus 3% adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.780, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.880. Ini berarti saham Akra telah mengalami penurunan sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 3,47%.
Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Akra untuk 1 bulannya. Ini saham Akra untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang mana penurunan pula di atas minus 3% adalah saham GGRM. Saham GGRM pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp48.325, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp49.975. Ini berarti saham GGRM telah mengalami penurunan sebesar minus 1.650 poin atau setara dengan minus 3,30%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham GGRM untuk 1 bulannya. Kita bilang grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang mana penurunan pula di atas minus 3% adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp7.650. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.900. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 250 poin atau setara dengan minus 3,16%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham ITMG sebagai berikut. Ini tampilan grafik saham ITMG untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Rekomendasi beli. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah PTBA. Saham PTBA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.975, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.030. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTBA sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 2,71%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham PTBA untuk 1 bulannya. Dan ini tampilan grafik saham PTBA untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali untuk 1 bulannya. Tampilan grafik saham PTBA untuk rekomendasi beli. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.350, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp3.420. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 70 poin atau setara dengan minus 2,05%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Inco sebagai berikut. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Dan ini untuk kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang mulai penurunan pula di atas minus 1% adalah saham UNVR. Saham UNVR pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp8.250, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ditutup dengan harga Rp8.400. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNVR sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 1,79%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham UNVR untuk 1 bulannya. Ini tampilan untuk 3 bulannya. Ini tampilan untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp3.860, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp3.930.
Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 70 poin atau setara dengan minus 1,78%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham JSMR untuk 1 bulannya. Ini direkomendasi untuk dibeli. Ini kita lihat untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Nah, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp30.650, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp31.200. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA sebesar minus 550 poin dan setara dengan minus 1,76%. Untuk ini kita bisa melihat grafik dari saham BBCA untuk 1 bulannya. Kita bilang grafik untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kembali ke tampilan 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yaitu ditempati oleh saham pendatang baru yaitu saham BTPS. Saham BTPS pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp3.410, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.450. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 40 poin dan setara dengan minus 1,16%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BTPS untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafis saham BTPS untuk 3 bulannya. Ini tampilan untuk 6 bulannya. Ya, kita selanjutnya kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp9.125, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,08%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham SMGR 1 bulannya. Nah, ini rekomendasi dibeli. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke tampilan 1 bulan. Ya, selanjutnya saham LQ45 ke-41 yang mengalami penurunan pula di bawah 0% adalah di atas 0% adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.560, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.565. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,32%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham KLBF untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan di atas 0% adalah saham Indofood atau INDF. Saham INDF pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp6.475, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp6.450. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INDF sebesar 25 poin atau setara dengan 0,39%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham INDF untuk 1 bulannya. Direkomendasi untuk dibeli. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini 6 bulannya. Kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan juga di atas 0% adalah saham Tepia. Saham Tepia pada pasaran ini tutup menguat dengan harga Rp7.375, di mana pada pasar sebelumnya saham Tepia ditutup dengan harga Rp7.325. Ini berarti telah terjadi
kenaikan dari saham TPIA sebesar 50 poin atau setara dengan 0,68%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham TPIA untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 5 tahunnya. Ya, saham TPIA paling tinggi mencapai 10.000. Paling rendah di 900-an. Ya, selanjutnya kita kembali ke tampilan grafik saham TPIA untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami kenaikan di atas 1% adalah saham ICBP. Saham Indofood CBS Sukses Makmur Tbk ini pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp9.300, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp9.200. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ICBP sebesar 100 poin atau setara dengan 1,09%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham ICBP untuk 1 bulannya. Oh, naik. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 5 tahunnya. Ya, paling tertinggi sahamnya itu bisa mencapai 12.000 lebih. Paling rendah 5.000. Dan saat ini saham ICBP ditutup dengan harga Rp9.300. Kita kembali ke tampilan grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 sebagai penutup periode pada pasar hari ini ditutup oleh saham ERA. Saham ERA pada pasar hari ini, ERA Jaya Swasembada pada pasar hari ini ditutup dengan harga menguat, yaitu seharga Rp1.490, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ini ditutup dengan harga Rp1.470. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 20 poin atau setara dengan 1,36%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham ERA untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Mantap, pasti naik terus. Dan ini untuk 1 tahunnya. Ini untuk tampilan grafik untuk 2 tahunnya. Jadi di 2 tahun paling tertinggi 3.000. Dan ini untuk 5 tahunnya. Ya, grafik tampilan grafik untuk 5 tahunnya paling tinggi itu di atas 3.500, 3.000 lebih. Yang paling terendah 500-an, 400 lebih. Oke, kita kembali ke tampilan grafik saham ERA untuk 1 bulannya. Ya, direkomendasi untuk dibeli juga ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar hari ini, yaitu pada tanggal pada tanggal 3 Agustus 2020. Apabila dalam penyampaian saya apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian pergerakan harga saham pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan sulit selalu bersama RAL Official.